three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan, bukan melanjutkan sih, lebih tepatnya melakukan follow up ya terhadap video saya sebelumnya. Ini tentang masalah Everton, pengurangan 10 poin dan hubungannya nanti dengan klub-klub lain gitu ya. Saya bikin video ini karena saya ngerasa bahwa untuk pemberitaan tentang Everton ini ya, akhirnya lebih banyak itu berkutat seputar opini gitu. Jadi sehingga tidak banyak berita faktual di Indonesia ini tentang masalah kenapa Everton ini dihukum gitu ya. Bahkan kalau teman-teman, saya yakin teman-teman juga mengikuti channel ini ya. Jadi saya juga nonton video ini. Ketika saya lihat di sini, saya juga merasa bahwa yang dibahas di sini jauh lebih banyak tentang opini, bukan tentang faktual apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Dan justru malah lebih banyak kayak menuduh Manchester City melakukan suap-suapan gitu ya. Jadi menurut saya nggak layak lah ya. Kenapa? Karena kita kan itu adalah salah satu channel terbesar dan kita juga banyak mengikuti berita sepak bola dari sana gitu. Jadi menurut saya harusnya selain opini, harus lebih banyak juga data-data faktual yang diberitakan gitu ya di situ. Nah, jadi maksud saya di sini lebih ke, yuk kita lihat data faktualnya. Kenapa Everton ini bisa dikenai sanksi pengurangan 10 poin gitu ya. Yang pertama, kita harus cek dulu tentang aturan yang mereka langgar. Jadi aturan yang mereka langgar ini adalah aturan tentang profit and sustainability rule. Jadi aturan laba dan keberlanjutan dari klub gitu ya. Nah, aturan ini dibuat supaya klub-klub ini keuangannya sehat, sehingga memang mereka bisa berlangsung klubnya ya gitu. Jadi jangan hanya karena keuangan mereka nggak sehat lalu bisa terjadi klub ini bangkrut gitu ya. Kita sudah lihat beberapa kasus ya, terutama di liga-liga yang agak lebih rendah dibanding IPL gitu ya. Ini beberapa kasus pernah kejadian gitu kan ya. Tidak ada sistem tentang keuangannya yang membuat klub ini tiba-tiba keuangannya hilang dan habis, ya gitu aja, klubnya hilang gitu. Nah, itu aturan yang maksudnya untuk menjaga agar jangan terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, Everton sendiri gitu kan, di video tadi itu juga banyak sekali itu kan cuman 19,5 juta, 19,5 juta ini memang kalau kita lihat secara sepak bola ya, ini uang receh sebenarnya. Satu pembelian pemain itu 20 juta itu juga saat ini paling dapat pemain yang kroco lah gitu ya, pemain yang antara dia sudah tua atau masih muda dan belum punya pengalaman gitu. Jadi bahkan pemain muda aja sekarang harganya paling nggak 50-70 juta pound gitu ya. Jadi 20 juta pound sterling ini sebenarnya dalam sepak bola IPL ini uang receh gitu. Kenapa dengan hukuman 10 poin yang sangat besar gitu ya. Jadi hukuman 10 poin ini sangat besar. Kenapa kok sampai seperti itu gitu? Karena kerugian real dari Everton ini bukan 19,5. Kerugian real dari Everton ini adalah 300 juta gitu ya. Jadi dalam aturan PSR, saya juga pernah bahas ini di video saya tentang kenapa Arsenal kok bisa belanja jor-joran ya musim ini, nggak kena FFP, padahal secara pemasukan kita lihat sebenarnya nggak terlalu besar juga kan, nggak setara dengan Manchester United, tidak setara dengan Manchester City. Kok bisa Arsenal melakukan pembelian yang jor-joran seperti kemarin? Itu sebenarnya saya sudah bahas ya. Tapi saya ulang lagi secara singkatnya, PSR ini memperbolehkan klub itu punya kerugian sebesar 105 juta
ya. Jadi diperbolehkan klub ini punya kerugian sebesar 105 juta dalam periode berjalan 3 tahun. Jadi dalam periode berjalan 3 tahun itu boleh punya kerugian sebesar 105 juta. Everton yang dihukum kemarin itu kerugiannya adalah 124,5 juta gitu. Jadi 19,5 juta di atas batas yang diperbolehkan. Tapi 105 juta itu adalah pengeluaran yang sudah dikurangi gitu. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran lain tadi kan yang saya bilang Everton secara real kerugiannya mereka adalah 300 juta gitu ya. Jadi secara real kerugiannya adalah 300 juta dan itu sudah dikurangi. Jadi kerugian itu sudah dikurangi untuk kerugian yang diakibatkan Covid, lalu pembangunan stadion ya, lalu juga untuk corporate social responsibility, lalu untuk pengembangan tim wanita dan untuk pengembangan akademi. Jadi dalam aturan PSR kerugian real boleh dikurangi pengeluaran-pengeluaran tersebut tadi ya. Pengeluaran karena pembangunan stadion atau masalah stadion ya, perbaikan atau pembangunan stadion, pengeluaran untuk pengembangan tim wanita, pengeluaran untuk pengembangan tim akademi, pengeluaran untuk tadi corporate social responsibility, dan untuk tahun ini diperbolehkan itu pengeluaran karena COVID gitu ya. Jadi kerugian karena COVID itu boleh dipakai untuk pengurangan dari angka kerugian yang dihitung. Jadi dari total kerugian yang ada tadi Everton 300 juta dikurangi tadi pengeluaran-pengeluaran itu semua, Everton itu masih kerugiannya ada di 124,5 juta pound sterling ya. Jadi 19,5 juta itu bukan kerugian yang dihukum gitu. Jadi kerugian yang dihukum itu karena dia lebih 19,5 juta dari total kerugian itu semua. Dan problem yang lain adalah Everton sudah tahu sejak 2021 gitu. Jadi Everton sudah tahu mereka punya masalah ini sejak 2021. Kenapa? Karena tadi saya bilang aturan ini adalah rolling period 3 tahun ya, dan Everton sudah ngerasa mereka akan punya masalah itu sejak 2021 dan mereka sudah menghubungi FA, sudah menghubungi Premier League untuk melakukan koordinasi bagaimana apa yang langkah-langkah yang harus mereka lakukan sehingga nanti ke depan tidak terkena masalah. Dan ternyata setelah berjalan dari 2021 sampai sekarang, target yang mereka canangkan bersama FA dan EPL ternyata nggak sampai. Ya, jadi juga bukan tiba-tiba. Jadi bukan Everton langsung diselidiki langsung dihukum. Enggak. Jadi ini udah dari 2021 mereka tahu ada masalah, mereka tahu ada problem, mereka sudah koordinasi dan langkah-langkah dan target-target yang mereka canangkan itu tidak mereka lakukan, tidak mereka jalankan gitu. Jadi kenapa sangat cepat? Karena memang sudah koordinasi dan mereka tidak mencapai target tersebut gitu ya. Jadi inilah yang menjadi masalah, inilah yang menjadi banyak fans itu ngerasa kok cepet banget, kok dendanya besar banget, hukumannya kok besar banget gitu. Karena memang ini 10 poin ini kita bukan melihat 19,5 jutanya, tapi melihat 300 jutanya dan bahwa koordinasi yang dilakukan ini tidak dilakukan dengan baik oleh Everton gitu ya. Ya, ini Everton juga masih mau melakukan banding ya. Jadi sebenarnya bandingnya apa nih yang dilakukan Everton? Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat masalah keuangan kan pembukuannya udah jelas ya. Pembukuan sudah disubmit ke FA. Jadi apa yang mau di-appeal gitu. Yang mau di-appeal ini dari Everton ini adalah adanya bunga dari pembangunan stadion. Jadi tadi yang saya bilang pembangunan stadion itu masuk pengurangan kepada kerugian yang ada. Cuman ini ternyata bunga dari pembangunan itu tidak dihitung. Ya, jadi dari FA ini merasa bahwa bunga ini bukan masalah yang bisa
masuk ke pengurangan kerugian itu tadi. Lalu berikutnya ada mereka ngerasa bahwa ini saat ini ada satu tuntutan, jadi ada satu tuntutan hukum kepada salah seorang pemain yang sudah mereka pecat gitu ya, dimana kalau tuntutan itu berhasil itu harusnya mereka ada uang masuk lagi gitu. Masalahnya ini kan tuntutannya jadi uangnya belum masuk gitu ya. Nah berikutnya lalu bahwa mereka berargumentasi bahwa kalau tidak ada COVID, nilai transfer yang mereka terima harusnya jauh lebih tinggi gitu ya. Ya sekali lagi ini dari berbagai hal, menurut saya hanya satu poin yang valid itu adalah yang mereka bisa appeal, itu satu poin yang valid adalah bunga dari pembangunan stadion. Nah ini kita lihat apakah bunga dari pembangunan stadion ini nanti bisa mengurangi lebih jauh dari kerugian yang nilai kerugian yang dihitung oleh PSR ini gitu. Dan menurut saya sih mungkin bunga ini nggak seberapa besar ya, mungkin kayaknya nggak akan sampai menghabiskan 19,5 juta itu gitu untuk bisa nilai kerugian yang dihitung oleh PSR ini lebih turun lagi gitu ya. Lalu berikutnya adalah ini yang teman-teman harus tahu ya, yang melakukan penghakiman ini bukan IPL, bukan FA. Jadi yang melakukan penghakiman ini adalah panel independen. Jadi panel independen yang tidak terkait dengan klub-klub manapun dan tidak terkait dengan direksi IPL gitu ya. Jadi ini adalah panel independen yang mereka melihat aturan yang ada, mereka melihat pelanggaran yang dilakukan dan ini lalu menjatuhi hukuman kepada Everton. Jadi ini juga bukan FA ya, sekali lagi bukan FA, bukan IPL yang menjatuhi hukuman, ini adalah dari panel independen. Dan nanti pada waktu Everton juga melakukan banding, ini yang yang akan melakukan penghakiman ini juga panel yang berbeda lagi, jadi panel yang baru lagi. Oke, jadi ini teman-teman yang harus diketahui kenapa Everton kok cepet gitu ya. Nah, sehubungan dengan Everton ini ya banyak juga kan, ya termasuk saya ya kemarin itu saya membahas hubungannya dengan Manchester City gitu. Kenapa ini sangat penting kita juga paham tentang Manchester City. Karena ini kenapa Manchester City sebegitu lama ya. Yang pertama kita harus tahu ini Manchester City ini mereka punya 115 tuntutan gitu ya. Dan 115 tuntutan ini ada dalam 5 aturan yang berbeda yang mereka langgar gitu ya. Jadi ini saya coba bacakan 5 kategori yang mereka langgar ya. Kategori yang pertama ini adalah laporan finansial yang tidak mendetail. Jadi setiap tahun, setiap klub ini harus memberikan laporan finansial yang mendetail kepada IPL, dan ini dinilai oleh IPL Manchester City tidak melakukan hal tersebut. Oke. Yang kedua, tidak ada laporan pembayaran yang layak untuk pembayaran kepada Mancini yang waktu itu dipecat gitu ya. Itu dinilai bahwa Mancini ini ada pembayaran yang dilakukan melalui pihak ketiga yang tidak dilaporkan kepada IPL dan FA. Yang ketiga, ini City tidak patuh pada aturan FFP UEFA. Yang keempat, ya ini tidak patuh pada aturan PSR ya, tadi Profit and Sustainability Rule tadi ya. Yang kelima, ini City dinilai tidak bekerja sama dengan baik dalam proses penyelidikan ya. Ini ya 5 poin ini kenapa Manchester City itu prosesnya sangat lama, karena satu ini tadi tuntutannya banyak dan dalam 5 aturan yang berbeda. Yang kedua, kenapa mereka ini penyelidikannya lama? Manchester City ini melakukan semua semua upaya hukum untuk memperpanjang tuntutan ini. Jadi memang Manchester City ini strateginya adalah mengulur-ulur ya, semua masalah ini mereka ulur-ulur sehingga memang tidak bisa cepat gitu ya. Mereka memakai semua kemampuan hukum mereka untuk mengulur-ulur proses ini gitu.
Nah, ini menurut saya juga perlu ketegasan dan perlu transparansi dari IPL dan FA tentang ini sampai di mana Manchester City ini sekarang gitu. Dan apalagi dengan penghukuman Everton ini ya. Jadi ini lebih banyak mata tertuju pada FA dan IPL untuk masalah Manchester City ini. Ya, jadi memang ini tidak tidak akan mudah gitu ya. Kenapa? Salah satu contoh aja tadi untuk masalah tentang laporan keuangan yang mendetail gitu. Ya, pertama waktu mereka kena tuntutan adalah karena keuangan yang mereka laporkan itu tidak mendetail. Tapi dengan tuntutan ini, bagaimana upaya City untuk mengulur waktu adalah mereka kirim laporan keuangannya yang banyak yang nggak perlu juga dikirim gitu, sehingga jadi tumpukan dokumen yang harus diperiksa ini menjadi amat sangat banyak. Mereka berusaha menutupi laporan keuangannya ini dengan ya dokumen yang ini strategi hukum yang sering juga dilakukan, bukan hanya masalah di ini ya, di masalah-masalah lain di luar hukum ini, dengan memberikan detail yang terlalu banyak sehingga maksudnya adalah untuk memperlambat proses gitu. Jadi ini yang dilakukan oleh Manchester City adalah mereka memperlambat proses. Mereka dengan sengaja membuat proses ini menjadi lebih lambat gitu ya. Lalu bagaimana dengan Chelsea? Untuk masalah Chelsea ini masih dalam upaya penyelidikan ya, dan ini belum sampai pada masalah tuntutan ya. Untuk masalah Chelsea ini yang diselidiki itu adalah masalah tentang pembayaran kepada transfer pemain ini yang tidak patut gitu. Jadi ada pembayaran yang tidak patut pada pembelian pemain. Jadi ada pembayaran melalui pihak ketiga, sekali lagi ini tadi ya, ada pembayaran melalui pihak ketiga yang tidak dilaporkan dalam pembelian pemain gitu ya. Kedepannya menurut saya memang ini masalah yang sangat besar. Kenapa? Untuk kita ngomong Everton aja nih, yang tadi kita bilang sudah sangat cepat gitu ya. Ini saat ini ada, kalau tadi saya nggak salah dengar, itu ada 5 atau 6 klub yang saat ini sedang menuntut Everton. Ya, tuntutannya kepada Everton ini apa, klub-klub ini? Bahwa kalau Everton ini melakukan kecurangan musim kemarin, harusnya ke-6 klub ini punya kesempatan yang lebih bagus untuk bertahan di IPL atau naik ke IPL gitu. Jadi ya ini dari satu tuntutan aja, dan dengan penyelidikan yang cepat ini tuntutan kepada Everton sudah ada. Kalau Manchester City, ini kalau ya, sekali lagi, kalau Manchester City lalu mendapatkan hukuman dari 115 tuntutan itu, dan dengan proses penyelidikan yang sudah berjalan dari musim kemarin gitu, bukan proses penyelidikan, proses tuntutan ya, proses tuntutan hukum yang sudah berjalan dari musim kemarin. Kalau kita berjalan lebih dari 3-4 musim, masih mungkin saya lihat mungkin masih prosesnya akan berjalan 4, ya nggak 4 lah, mungkin 1-2 musim ke depan gitu ya. Tentu akan banyak klub yang akan menuntut Manchester City dari, kan yang dia dituntut itu dari tahun 2009-an kalau nggak salah gitu. Jadi klub-klub dari tahun 2009 sampai seterusnya, sampai dengan ketok palunya itu ya, akan menuntut Manchester City dengan gila-gilaan. Dan ini bisa membuat Manchester City hancur gitu. Jadi demi kebaikan Manchester City juga sebenarnya menurut saya, ini IPL harus segera melakukan ketegasan dan transparansi. Ini kenapa lama gitu ya? Karena kalau enggak, semakin ini diulur-ulur, semakin ini berjalan lama, nanti ketika terjadi ketok palu, tuntutan hukum kepada Manchester City ini akan menjadi gila-gilaan, dan mereka mungkin harus membayar uang kepada klub-klub yang menuntut mereka ini secara gila-gilaan juga, karena dalam periode waktu dari tahun 2009 itu sampai dengan nanti ketok palunya kapan gitu.
Karena Manchester City kan sekarang mendapat seandainya mereka memang bersalah, saat ini mereka akan mendapat keuntungan karena tidak dihukum. Jadi ya ini akan membuat klub-klub lain pasti akan menuntut Manchester City juga secara hukum kalau mereka nanti memang terbukti bersalah. Karena inilah kenapa harus segera dan harus cepat untuk segera diberesin. Manchester City menurut saya harus segera juga koordinasi, bekerja sama, jangan memang memperlambat gitu ya. Karena nanti kalau mereka memang nanti akhirnya kena ketok palu, hukuman yang mereka dapat bukan hanya dari IPL, bukan hanya dari FA, tapi juga akan ada tuntutan hukum kepada mereka dari klub-klub lain di IPL kepada mereka. Ya, saya yakin pasti klub seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, bahkan mungkin Newcastle, lalu Tottenham gitu ya, pasti mereka akan menuntut kemungkinan bahwa mereka yang harusnya juara, mereka yang harusnya menerima uang hadiah IPL, mereka yang harusnya bisa bertanding di Champions League gitu ya, ini mereka akan menuntut. Bahkan mungkin bukan hanya yang masalah Champions League, mungkin dari klub-klub yang Europa League dan Conference League ya, yang mereka nggak dapat di liga, di pertandingan-pertandingan tersebut akan menuntut keuangan mereka untuk dikompensasi oleh Manchester City kalau Manchester City dinyatakan bersalah nanti gitu ya. Ya ini aja dari saya. Semoga ini juga teman-teman membantu ya untuk melihat faktanya yang real. Kenapa ini Manchester City juga dituntut seperti itu, dan kenapa Everton ini kok bisa dituntut dan hukumannya seperti itu. Semoga teman-teman lebih paham sekarang ya. Sumber saya ini akan saya perlihatkan di sekitar sini ya, di sekitar sini nanti sumber berita saya. Kenapa saya bilang ini data faktualnya perlu teman-teman ketahui, ini sumbernya ini dari sini ya. Dan semoga juga teman-teman lebih terbuka lah ya untuk fakta-fakta dari masalah ini gitu. Ya itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman ada pendapat tentang masalah Everton ini, Manchester City dan Chelsea, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.